Ya, selamat pagi. Di video sharing kali ini saya akan sharing tentang pembersihan filter udara KNN. Bahannya cotton gauze ya. Bahannya untuk filternya seperti ori, jadi saya tetap pakai box filter. Nah, ini sebenarnya sudah 3000 kilo. Jadi ini sudah saatnya dibersihkan. Karena kebetulan suasana lembab. Nah, itu bisa lembab atau hujan itu kan debu mini bisa dibersihkan sekitar 3000-an kilo. Tetapi kalau kering atau berdebu itu sekitar 2000 kilo harus dibersihkan. Mungkin ini bagi saya ketika memeriksa filter racing, mungkin bisa pakai filter racing yang bahannya cotton gauze atau seperti Aerox ya. Itu biasanya saya lakukan seperti itu. Jadi kalau lembab itu bisa sampai 3000 kilo atau minim debu ketika minim debu, tapi ketika banyak debu atau panas atau tidak lembab itu bisa sekitar 2000-an kilo. Saya buka filternya dulu ya. Ini ini saya pakai pembersihnya dari KNN ya. Saya bersihkan, saya buka dulu. Seperti ini. Nah, ini udah kotor. Nah, jadi ini udah kotor. Yang ini sisi luar, ini sisi dalam. Nah, nanti cara yang pertama disemprot dulu pakai cairan pembersihnya. Nanti didiamkan 10 menit. Nanti kalau 10 menit sudah, baru pakai air, semprot pakai air dari sisi bersih ke sisi yang kotor. Jadi prosesnya begitu. Kalau masih kotor, lakukan berulang-ulang sampai bersih. Saya kasih contoh ya. Ini saya pakai pembersih kitnya dari KNN. Ya, ini untuk pembersih kotorannya. Ini ya. Dan ini olinya ya, dan ini olinya. Oke, pertama ini dulu ya. Ini kita semprot dari yang sisi kotor, baru dari yang sisi bersih. Jangan lupa bersihkan juga karetnya ya, ikut dibersihkan. Terus baru yang sisi ini. Udah cukup, ini diamkan dulu 10 menit. Nanti kalau sudah sekitar 10 menit baru kita kasih air dari sisi bersih ke sisi yang kotor. Jadi jangan sampai salah. Terus nanti sebaliknya dari sisi kotor ke sisi yang bersih. Jadi begitu. Kalau masih kotor, lakukan proses seperti berulang kali. Nah, step pertama. Oke. Ini filternya tadi sudah seperti yang saya bilang tadi. Ini sudah sekitar 10 menitan ya. Selanjutnya kita akan bersihkan pakai air dari sisi dari sisi bersih ke sisi yang kotor, dan pakainya air yang berkanan sedang, jangan pakai yang berkanan tinggi ya.
Jadi cukup pakai air yang mengalir biasa atau bertekanan sedang saja. Ini saya pakai dari keran biasa. Ini ini sebentar. Nah, ini ada mengalir. Jadi dari sisi yang bersih ke sisi yang kotor. Cukup diginikan saja. Terus sampai bersih. Nah, ini kan sudah mulai bersih. Ini dari sisi yang kotor ke sisi yang bersih. Cukup dengan air yang bertekanan sedang saja atau cukup air mengalir. Terus sampai bersih, sampai kira-kira cairannya, kotorannya sudah tidak ada. Nah, ini sudah mulai bersih. Kalau tadi kan di sisi sini kotor, ini sudah mulai bersih. Misalkan dalam proses ini ternyata kotorannya banyak atau memang susah bersih, ulangi lagi seperti proses yang pertama dengan menyemprotkan ini dengan pakai cairan pembersihnya, dengan catatan setelah disemprot ya. Jadi yang disemprot dari sisi bersih, dari sisi kotor ke sisi yang bersih disemprot. Seperti saya yang step pertama tadi, diamkan 10 menit lagi, dalam 10 menit lagi baru dilakukan pembersihan pakai air. Jadi begitu prosesnya. Jangan lupa untuk membersihkan sisi-sisi sini juga ya. Ya, ini sudah bersih. Jadi nanti untuk proses selanjutnya pengeringan. Proses pengeringan jangan pakai blower atau menggunakan semprotan angin yang bertekanan, jangan, karena akan merusak lapisan dari filter itu, bahan dari filter itu. Jadi cukup dianginkan, angin-anginkan saja biar mengering dengan sendirinya. Tidak usah langsung kena sinar matahari, cukup di suhu ruangan saja biar dia mengering dengan sendirinya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah mengering nanti baru dikasih oli. Ya, olinya nanti di setiap ini ada 2 versi oli, dengan cara diginikan atau disemprot. Ini kebetulan saya pakai yang proses bukan semprot, yang biasa. Ya, ini kita keringkan dulu biar kering. Nanti akan saya proses dengan pemberian oli, dan pemberian oli harus pastikan kering, jangan dalam kondisi basah. Oke. Ya, setelah 10 menit pengeringan, ini sudah benar-benar kering. Sekarang kita kasih oli yang memang dari KNN. Oke, nanti ngasihnya per ini di sisi luar atau yang sering kena kotor. Jadi nanti begini. Begitu dan seterusnya. Lebih enak jadi model spray. Ini yang saya beli model squeeze. Tujuan dari oli ini agar tetap menangkap debu,
tetapi kualitas dari filter itu jadi akan jadi lebih awet gitu. Terus ya ini terus ya. Sebenarnya paling enak memang udah spray, jadi langsung disemprot aja udah ya. Ini udah semua kena. Ya, ini nanti tinggal diinstal di sini, tinggal melakukan pemasangan di box filter. Oke, jadi dalam pencucian filter KNN yang selalu perlu diperhatikan adalah filternya dibersihkan setiap berapa, 2000 atau 3000 atau 4000. Jadi perlu diperhatikan cuaca atau suhu sekitar atau kondisi lembab itu juga mempengaruhi. Kalau seperti saya ungkapkan tadi, kalau kondisi lembab atau hujan bisa sampai 3000 4000 kilo baru dibersihkan. Tetapi kalau kondisi kering, panas kering, berdebu, itu bisa sekitar 2000 kilo harus dibersihkan. Itu yang pertama perlu perhatikan. Terus yang kedua, pakai kit atau pembersih yang memang dari KNN itu ya, yang memang yang direkomendasikan dari KNN ya, seperti ini. Terus yang ketiga, ketika proses pembersihan pakai air yang sedang, tekanannya sedang saja atau cenderung rendah. Air mengalir pakai keran atau pakai selang, jangan yang bertekanan tinggi, karena akan menyebabkan rusak ini bahannya. Terus proses pengeringan lebih baik dipanaskan, bukan dipanaskan, diangin-anginkan saja. Jangan disemprot pakai tekanan angin bertekanan kompresor kayak gitu, atau langsung kena sinar matahari. Itu lebih baik jangan begitu, karena akan merusak lapisan dari filter ini. Bahan ini lebih baik diangin-anginkan saja. Terus ketika proses pemberian oli harus benar-benar kering, jangan kondisi basah ya. Itu cara membersihkan filter KNN buat EVO 150 Jesi ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.